Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan nama saya Miranti Ismail, NIM 200811100022, Program Studi Ilmu Perpustakaan, jurusan Ilmu Komunikasi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang peranan Undang-Undang Transaksi Elektronik. Nah, teman-teman, pasti kalian bertanya-tanya, apa sih peranan Undang-Undang Transaksi Elektronik ini? Mari kita bahas satu persatu. Baik, yang pertama, saya akan membahas tentang informasi elektronik. Berdasarkan pada ketentuan umum dalam pasal 1 bab 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pada angka 1 bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data, interchange atau EDI, surat elektronik atau elektronik IT, telegram, telex, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, dan kode akses. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang teknologi informasi. Dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan atau menyebarkan informasi. Istilah teknologi informasi ini mulai dipergunakan secara luas pada tahun 80-an. Nah, yang ketiga, kita akan membahas tentang transaksi elektronik. Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan media elektronik lainnya. Nah, kemudian kita akan membahas tentang hubungan antara Undang-Undang ITE dengan pencemaran nama baik. Hubungannya adalah Undang-Undang ITE memproteksi seseorang dalam menggunakan sosial media. Seseorang yang menggunakan sosial media haruslah dilindungi dari pencemaran nama baik. Maka dari itu, Undang-Undang ITE harus terkoneksi agar dapat melindungi pengguna dari penyalahgunaan data atau pencemaran nama baik pribadi maupun perusahaan. Saya akan menjelaskan secara singkat beberapa pencemaran nama baik. Yang pertama itu pencemaran nama baik secara umum. Nah, pencemaran nama baik secara umum ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, tindakan pidana dalam pencemaran nama baik merupakan delik pidana aduan. Pencemaran nama baik masuk ke dalam kategori delik aduan karena biaya terhadap tindakan pencemaran nama sangat bergantung pada pihak yang diserang nama baik. Tindak pidana pencemaran nama baik hanya dapat diterima oleh pihak yang kasusnya ada jika ada pengaduan dari korban pencemaran. Dan yang kedua, pencemaran nama baik dilakukan melalui penyebaran informasi. Artinya, dalam suatu konten terdapat substansi yang berisi pencemaran yang tersebar luaskan kepada umum atau dilakukan di depan umum oleh pelaku. Selanjutnya, saya akan membahas tentang dampak atas pencemaran nama baik. Tindak pidana pencemaran nama baik yang memiliki banyak dampak yang tentunya akan merugikan diri sendiri dan orang lain, baik kerugian material dan non-material. Di antaranya, yang pertama, membekukan kebebasan berekspresi, dan yang kedua, menghambat kinerja seseorang, dan yang ketiga, merusak popularitas dan karir, dan yang keempat, perihal pencitraan seseorang. Kemudian, saya akan membahas tentang hukuman atas pencemaran nama baik. Nah, dalam hukuman atas pencemaran nama baik ini, ada larangan atas pencemaran nama baik yang telah diatur dalam pasal 27 dan pasal 28 Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008.
di mana segala informasi yang akan dipublikasikan seharusnya telah mendapat izin dari yang bersangkutan, agar yang tidak merasa dirugikan dengan perbuatan tersebut sehingga Anda dapat mempertanggungjawabkannya. Jika terdapat kasus pencemaran nama baik dan pihak yang melakukan pelaporan, Anda akan dikenakan atas pencemaran nama baik yang telah diatur dalam Undang-Undang Pasal 310, 311, dan 315 KUHP yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama itu, Pasal 310 KUHP berbunyi, barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata, akan tersiarkan tuduhan itu karena priaista dengan penjara selama 9 bulan atau denda sebanyak-banyaknya. Kemudian, jika pencemaran nama baik dilakukan melalui tulisan atau gambar yang ditampilkan, dipertunjukkan pada atau ditempelkan, maka yang berlaku umum itu karena menista dengan tulisan dengan penjara selama 4 bulan atau denda sebanyak-banyaknya. Kemudian, Pasal 311 KUHP berbunyi, barang siapa yang melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia berasal untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikannya, dan jika tuduhan itu sedang diketahuinya tidak benar, karena kesalahan memfitnah dengan hukum penjara selama dari 4 tahun. Kemudian, saya akan memberikan salah satu contoh tentang pencemaran nama baik. Berdasarkan contoh kasus yang terjadi belum lama ini yang dikutip dari berita, seorang musisi Indonesia yaitu Ahmad Dhani terjerat pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE dengan dugaan pencemaran nama baik, di mana terdakwa membuat konten video yang berisi kata idiot yang berbicara melecehkan nama peserta demo di luar hotel tempat terdakwa menginap. Karena kasus inilah, Ahmad Dhani bertanggung jawab atas tuduhan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang mengacu pada pasal 311 KUHP. Yang berkaitan dengan tuduhan pencemaran nama baik adalah penuduhan perbuatan bukan penghinaan. Solusi yang diambil dari masalah pencemaran nama baik ini adalah sebaiknya yang pertama itu tentunya kita selalu melakukan hal yang positif dan tidak merugikan orang lain dan diri sendiri. Yang kedua, laporkan saja ke pihak yang berwajib. Dan yang ketiga, dihukum sesuai tindakan yang dilakukan dan disesuaikan dengan pasal. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang tujuan peranan Undang-Undang Transaksi Elektronik. Tujuan yang pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Dan yang kedua, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisien pelayanan publik. Dan yang keempat, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab. Dan yang kelima, memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Berdasarkan pembahasan yang sudah saya sampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa secara normatif Undang-Undang ITE dapat melindungi penggunaan, pemanfaatan, dan pengembangan teknologi informasi di perguruan tinggi. Tetapi secara empirik, hal tersebut perlu dibuktikan melalui suatu penelitian terdahulu berdasarkan teori sosiologi hukum. Baik, itulah penjelasan saya mengenai peranan Undang-Undang Transaksi Elektronik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.